Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita belajar tematik, tema 2D, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Semoga setelah kita berdoa, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Nah, ayo membaca. Kita baca bersama ya. Ibu mengajak Nina ke pasar. Mula-mula Nina tidak mau ikut ibu. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Kita lihat di sini ada percakapan Nina dan ibu. Kita baca bersama ya. Pasar ini bersih dan nyaman ya, Bu. Tentu saja, Nin. Kios pedagang ditata rapi. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Tidak ada sampah yang berserakan. Lantai dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar kotor dan bau, Bu. Memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Nah, sekarang apa isi percakapan Nina dan ibu? Ceritakan perbedaan pasar bersih dan pasar kotor berdasarkan percakapan di atas. Lalu, carilah kata-kata pada percakapan yang memiliki arti berikut. Nah, yang pertama, tempat orang berjual beli itu apa namanya? Iya, pasar. Nah, berair dan berlumpur itu tadi apa namanya? Becek. Nah, toko kecil tempat orang berjualan itu apa namanya? Kios. Nah, kalau yang terakhir, orang yang bekerja menjual barang itu namanya pedagang. Nah, kita lanjut ya. Dengarkan gurumu membaca teks di bawah ini, kemudian bacalah teks dengan lafaz intonasi yang tepat. Nah, di sini ada teks, Ustazah baca ya, kalian yang mendengarkan. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Pasar termaksud tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Banyak pasar yang dihasilkan. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang tersedia. Akibatnya, banyak tumpukan sampah di beberapa tempat sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan umum adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi informasi penting yang kamu peroleh dari teks di atas itu apa? Ayo, coba ceritakan kepada ayah bunda informasi yang kalian peroleh dari isi teks yang Ustazah bacakan tadi. Nah, kita lanjut ya. Ayah membelikan Nina sepatu di pusat perbelanjaan. Nah, kotak sepatu Nina berbentuk balok. Balok dapat disusun berbentuk pola tertentu. Perhatikan contoh pola susunan balok berikut. Kita lihat baloknya. Balok yang pertama itu baloknya berdiri. Balok yang kedua itu baloknya baring. Nah, balok yang ketiga itu berdiri lagi. Balok yang
4 itu baloknya baring lagi. Balok yang kelima itu baloknya berdiri lagi. Balok yang ke-6 itu baloknya baring lagi. Yang terakhir dia berdiri. Nah, inilah susunan balok berikut. Rata kan? Nah, kalau begitu sekarang lengkapilah pola susun balok berikut. Nah, kita lihat baloknya berdiri, baring kedua dua kali baring, berdiri lagi. Nah, yang ketiga yang selanjutnya itu dia baring dan yang terakhir dia berdiri. Sama rata kan? Nah, kalau begitu Ustazah berikan contoh lagi. Yang pertama dia baring, berdiri 3 kali, baring lagi, dan yang terakhir dan yang selanjutnya itu berdiri dan berdiri. Rata kan? Oke, kalau begitu buka buku tematik tema 2D, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 halaman 91 nomor 3. Silakan dikerjakan ya. Semoga tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.